Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desfara Nurina Diazain, NIM B21101010013. Saya mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, dan pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dakwah, komunikasi, serta perkembangan dakwah di era digital dalam rangka ujian komprehensif. Untuk yang pertama, ayat tentang dakwah. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang dakwah di sini terdapat dalam Quran Surat An-Nahl. Ayat tersebut berbunyi, Ud'u ila sabili rabbil hikmah wal mau'iza al-hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, kita diperintahkan untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, dengan nasihat yang baik, serta berdialog atau berdiskusi yang lebih baik lagi. Dalam Asbabun Nuzul, ayat ini turun sebagai pedoman bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pada saat itu, Nabi tidak hanya berdakwah kepada umat Islam saja, tetapi juga pada kaum musyrik dan ahli kitab. Oleh karena itu, Allah memberikan petunjuk bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan cara yang baik. Pendapat saya dalam konteks ini di zaman sekarang, ayat ini sangat relevan dengan kondisi dakwah di era sekarang, terutama di media sosial. Saat ini kita sering melihat bahwa banyak perdebatan tentang agama di internet atau media sosial yang telah ramai seperti Instagram, TikTok, YouTube. Nah, kadang dakwah di sini disampaikan dengan cara yang keras atau bahkan menyinggung pihak lain. Nah, padahal pada ayat ini, dakwah itu seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang baik, damai, serta tidak ada unsur memaksa. Dengan cara tersebut, dakwah justru bisa lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua, dakwah dan komunikasi. Secara umum, dakwah adalah kegiatan mengajak atau menyeru manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti ajaran Islam. Nah, sedangkan komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang ke seseorang yang lainnya agar pesan itu dapat mudah dipahami. Jadi, jika dilihat dari konsepnya, dakwah sebenarnya merupakan proses komunikasi. Nah, dalam dakwah juga terdapat unsur-unsur komunikasi seperti komunikator atau bisa disebut juga dengan dai atau pendakwah. Yang kedua, ada pesan. Pesan di sini seperti ajaran Islam atau nilai-nilai Islam yang akan disampaikan pendakwah atau dai. Kemudian yang ketiga ada media seperti mimbar, televisi atau media sosial sendiri. Nah, yang terakhir ada komunikan atau masyarakat dan bisa disebut juga dengan mad'u. Di era sekarang ini, hubungan antara dakwah dan komunikasi itu sendiri menjadi sangat penting dan saling keterkaitan. Karena dakwah tidak hanya lagi dilakukan secara langsung di masjid atau pengajian saja, tetapi juga melalui media sosial dan media digital juga. Oleh karena itu, seorang pendakwah perlu memahami strategi komunikasi agar pesan dakwah yang disampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat luas, bahkan dalam masyarakat awam sekalipun. Yang ketiga, teori komunikasi dalam dakwah digital. Nah, di sini, pada era digital saat ini, dakwah memiliki perubahan dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi yang lebih interaktif. Nah, hal ini terjadi karena media sosial memungkinkan audiens itu untuk memberikan komentar, berdiskusi, bahkan ikut menyebarkan pesan dakwah ini. Nah, beberapa teori komunikasi yang dapat menjelaskan fenomena ini, antara lain yang pertama ada usage and gratification. Nah, teori ini di sini menjelaskan bahwa audiens yang aktif dapat memilih media yang memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya di sini banyak anak muda yang lebih memilih menonton konten dakwah di YouTube atau TikTok karena mereka merasa mendapatkan penjelasan agama yang lebih ringan, mudah dipahami dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dengan contoh sendiri dalam praktik dakwah digital di Indonesia dapat dilihat dalam dakwah Ustadz Hanan Ataki melalui YouTube dan media sosial beliau. Dalam konten dakwah beliau banyak dinikmati oleh anak muda karena menggunakan bahasa yang ringan dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan teori usage and gratification ini, audiens secara aktif memilih konten dakwah yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti pengetahuan agama atau motivasi hijrah. Kemudian yang kedua ada agenda setting. Nah, dalam teori agenda setting ini menjelaskan bahwa media itu menjadi pengaruh yang menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, dalam media sosial, para dai bisa mengangkat berbagai tema seperti akhlak, hijrah, atau pentingnya menjaga hubungan sosial sesama masyarakat sehingga masyarakat itu ikut memperhatikan isu tersebut. Nah, contohnya dalam teori ini, dalam konten dakwah dari komunitas pemuda hijrah yang sering membuat konten kreatif seperti kajian online dan video dakwah di media sosial. Nah, konten tersebut dapat mempengaruhi perhatian masyarakat terhadap isu-isu keislaman. Nah, di sini dapat dijelaskan melalui agenda setting ini sendiri. Nah, yang terakhir, teori social learning. Nah, di sini social learning ini menjelaskan bahwa manusia itu dapat belajar melalui proses mengamati dan meniru perilaku orang lain. Nah, dalam dakwah digital ini, audiens tidak hanya mendengar ceramah, tetapi juga melihat bagaimana seseorang itu berbicara, bersikap, dan berinteraksi bersama masyarakat. Dari situ mereka bisa mencontoh perilaku positif tersebut. Misalnya di sini dalam potongan ceramah Adi Hidayat juga banyak beredar di TikTok serta Instagram dalam bentuk video pendek. Dalam video tersebut, audiens tidak hanya mendapatkan informasi agama, tetapi juga belajar dari cara penyampaian dan sikap pendakwah sendiri. Nah, hal tersebut sesuai dengan teori social learning, yaitu proses belajar dan pengamatan terhadap orang lain. Yang keempat adalah
Bagaimana perbedaan semiotika, analisis wacana, dan framing? Nah, dalam kajian media sendiri, proses dakwah juga bisa dianalisis dalam beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan semiotika. Nah, semiotika di sini adalah pendekatan yang mempelajari tanda dan simbol yang muncul dalam satu pesan media. Misalnya dalam konten dakwah digital, penggunaan pakaian muslim, terus kemudian latar masjid atau kata-kata tertentu yang bisa memiliki makna simbolik yang menunjukkan identitas keislaman sendiri. Yang kedua ada analisis wacana. Analisis wacana di sini lebih fokus pada cara bahasa yang digunakan dalam membangun makna. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana seseorang dai itu menyampaikan pesan dan bagaimana narasi yang dibangun serta bagaimana suatu gagasan tentang Islam dijelaskan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah framing. Nah, framing di sini adalah bagaimana cara media itu membingkai suatu isu atau peristiwa sehingga dapat mempengaruhi cara audiens itu memahami konteks dakwah itu sendiri, konteks pesan itu sendiri. Nah, misalnya dalam dakwah digital, suatu topik bisa dibingkai dengan pendekatan yang menekankan kasih sayang, toleransi, atau nilai-nilai moderasi dalam Islam. Jadi, sederhananya adalah semiotika di sini melihat simbol dan tanda. Kemudian analisis wacana sendiri melihat cara penggunaan bahasa yang disampaikan oleh pendakwah kepada mad'u. Yang ketiga sendiri adalah framing yang melihat cara suatu isu disajikan kepada audiens. Kemudian yang kelima adalah peluang dan tantangan media dakwah kreatif. Nah, di sini perkembangan teknologi itu membuat dakwah kini bisa melakukan berbagai media kreatif seperti podcast, film pendek Islami maupun konten di media sosial. Nah, peluangnya di sini media digital itu memberikan banyak peluang bagi pendakwah, misalnya jangkauan audiens yang semakin luas. Kemudian pesan dakwah bisa dikemas lebih menarik dan kemudian lebih mudah dijangkau oleh generasi muda saat ini. Namun di sini terdapat tantangan tersendiri dalam berdakwah di media sosial, media kreatif. Yang pertama seperti adanya informasi agama yang belum tentu valid kebenarannya. Kemudian munculnya konten-konten dakwah yang lebih mengejar popularitas daripada kualitas isi dakwah itu sendiri. Yang ketiga adanya potensi perdebatan di media sosial yang mengakibatkan adanya kesalahpahaman antara masyarakat. Kemudian dalam strategi komunikasi sendiri, agar dakwah tetap relevan dan moderat, terdapat strategi komunikasi. Nah, seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, kemudian menyampaikan pesan dengan cara yang lebih santun dan damai, tidak menyinggung pihak lain. Kemudian memanfaatkan media kreatif agar lebih menarik dengan konten-konten inspiratif dan editing yang membuat masyarakat itu tertarik dengan dakwah kita. Kemudian tentunya tetap berpegang teguh pada sumber ajaran Islam yang benar dan bersumber. Nah, dengan cara tersebut, dakwah di era digital ini dapat tetap menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai dakwah, komunikasi, serta perkembangan dakwah di era digital. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi dan menyampaikan pesan dakwah di tengah perkembangan teknologi saat ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.